Itu dalam rangka untuk membantu memperingan beban masyarakat kita yang sedang mengalami musibah kelaparan ini. Bahkan wanaksim minal amwal, mereka kehilangan harta dengan sangat cepat. Ketika terjadi banjir bandang, kita lihat ada berapa ratus mobil yang sangat bagus itu hanyut oleh gelombang yang sangat besar. Tiba-tiba muncul air bah banjir bandang itu, dan demikian juga tidak sedikit harta yang lain juga ikut hilang. Bahkan wal anfus, ada sebagian yang sampai meninggal. Wasamarat, demikian juga para petani kehilangan pertaniannya, kebun-kebunnya, tanamannya, itu menjadi bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, dalam menghadapi berbagai macam ujian itu banyak sikap yang dimunculkan oleh seseorang. Ada yang berputus asa, tetapi ada yang tidak berputus asa. Ada yang menghadapinya dengan frustasi, dengan pesimis, tetapi ada yang menghadapinya dengan tegar, dengan optimis. Karena itu orang-orang yang beriman itu tetap menyadari bahwa di balik ini semua pasti ada hikmah, dan tidak mungkin Allah memberikan beban yang tidak yang tidak sesuai dengan kemampuan hamba. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, beban itu di luar batas kemampuan hambanya. Nah, karena itu ayat ini berlanjut, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi mereka yang sabar dalam menghadapi ujian itu. Nah, jadi ayat ini ada dimensi dunia, ada dimensi akhirat. Wabasyiris sabirin itu punya dimensi dunia dan sekaligus dimensi akhirat. Kenapa? Karena Allah minta wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. Itu berarti punya dimensi akhirat. Di dunia ini mereka boleh jadi sengsara, tapi kalau mereka sabar, maka dia akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Siapa orang yang sabar itu? Disebutkan di ayat berikutnya 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah yang ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kesadaran yang seperti ini menjadi sangat penting. Kadang hidup kita ini banyak mengalami ujian, cobaan, dan kita kadang merasa sangat berat, tetapi kalau kita menghadapinya dengan penuh kesadaran, Allah memberikan bahkan nanti di akhirat. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sampai di sini saja. Ada dua hal di akhir pembicaraan saya ini yang menggambarkan sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Itu tadi ayatnya di An-Nahl ayat 97. Ada juga saqiyum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Orang yang susah hidupnya di dunia, tetapi dia nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini dulu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Dengan pemaparan materi yang luar biasa, semoga bisa menambah wawasan keilmuan kita dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami persilakan kepada hadirin jamaah sekalian untuk bertanya. Bisa langsung atau melalui kolom chat yang ada pada Zoom meeting kali ini.
Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum. Iya, mau bertanya. Monggo Bu. Di awal tadi dijelaskan bahwa ada orang yang sadar bahwa dirinya itu tahu. Sedangkan di akhir tadi sempat disinggung bahwa pada pandemi seperti ini angka bunuh diri cukup tinggi. Nah, kemudian pertanyaan saya, kalau memang manusia itu harus selalu sadar bahwa dirinya tahu, berarti apakah manusia itu harus memikirkan apa yang dia rasakan dan merasakan apa yang dia pikirkan? Terus kemudian yang kedua, bagaimana tindakan yang seharusnya kita lakukan agar tidak menimbulkan keputusasaan sehingga tidak terjadi angka bunuh diri yang tentunya itu naudzubillah min dzalik jangan sampai terjadi ya. Bagaimana untuk mengajak saudara-saudara kita untuk tidak terjerumus pada hal seperti itu, untuk tidak terjerumus pada orang yang tidak tahu bahwa itu tidak tahu. Apalagi secara lembaga Muhammadiyah dan ortum-ortum di bawahnya itu selain organisasi agama juga sebagai organisasi sosial. Seperti itu. Mohon pencerahannya Ustaz, agar kami di sini semuanya bisa berbenah dan berkembang dalam kondisi seperti ini. Sebenarnya kreativitas yang sebagai sunnatullah, sebagai potensi yang dimiliki manusia itu bisa dimunculkan kembali. Terima kasih matur suwun atas jelasannya, kami tunggu semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijawab langsung ya Mas? Ya. Baik, saya ulang kembali. Ini ungkapan yang dikutip oleh Al-Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang mengerti dan sadar akan pengertiannya itu. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang mengerti tapi tidak sadar kalau dirinya itu sesungguhnya sudah mengerti. Nah, orang seperti ini adalah orang yang sedang tidur, karena itu kita harus membangunkan, harus menyadarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu di antara kita kadang terjangkiti suasana seperti itu. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk senantiasa di dalam Al-Quran disebut watawasau bil haq watawasau bis, untuk senantiasa saling menasehati di antara kita ini akan kebenaran dan kesabaran. Nah, orang tua saya kira tidak perlu bosan untuk senantiasa mengingatkan, menasehati anak-anaknya. Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah juga tidak boleh bosan untuk senantiasa mengingatkan, menasehati para santrinya. Demikian juga di antara kita sesama Ustadz Ustadzah, sesama santri harus saling mengingatkan akan kebenaran dan akan kesabaran. Nah, kemudian menyangkut beberapa kasus yang terjadi
di negara-negara maju itu bisa sampai seperti itu. Ya, tadi saya ngambil jalan pintas dalam mengakhiri hidupnya itu, mereka menganggap setelah kehidupan dunia ini udah selesai, tidak ada kehidupan lagi di akhirat. Karena itu buat apa susah-susah hidup di dunia ini, kok seperti ini terus, mereka mengakhiri. Nah, itu bagi kita sebagai orang yang beriman, itu percaya akan adanya hari akhir. Sebagaimana kita sejak TK sudah diberi pelajaran tentang arkanul iman, rukun iman yang 6 itu. Iman kepada Allah, kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, maka tugas kita adalah untuk membangun sebuah kesadaran diri dan kesadaran keluarga kita, bahwa di luar diri kita ini ada zat yang maha sempurna, ada zat yang maha segala-galanya. Karena itu maka kita punya kesadaran bahwa hidup di dunia ini menjadi sebuah kesempatan untuk berjuang, melakukan amilus sholihah yang didasarkan atas keimanan kepada Allah. Nah, dalam konteks inilah kemudian manusia pasti punya harapan, ya, punya harapan. Orang yang punya harapan itu punya optimisme, Anak-anak ketika sekolah itu punya harapan sukses, pasti dia optimis, punya semangat. Nah, kita juga begitu. Kalau kita ini punya harapan ingin meraih kebaikan kehidupan, kita punya optimisme. Orang-orang yang bunuh diri tadi, itu mereka sudah tidak punya harapan lagi. Nah, sementara kita itu selalu punya kesadaran transcendental, ada pertolongan Allah. Dalam Al-Quran disebut, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka kesungguh-sungguhannya itu akan kembali kepada dirinya. Kesungguhan dalam apa? Kesungguhan dalam menjalani kehidupan ini, kesungguhan di dalam menghadapi ujian ini. Dan kalau kita bersungguh-sungguh, ayat yang lain disebut, alladzina jahadu lahum subulana. Ini Allah bersumpah, la tanahdiyannahum, berikan jalan kemudahan. Nah, anak-anak para santri juga begitu. Karena belajarnya sungguh-sungguh, Allah kasih berbagai macam jalan kemudahan. Bukan sabil. Berarti banyak jalan. Akan banyak jalan yang diberikan oleh Allah meraih kesuksesan, jalan keluar dari persoalan. Kenapa? Itulah keyakinan yang kita bangun secara transendental, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, dalam konteks ini pula, bagaimana supaya kita ini tidak mengalami stres yang berlebihan. Hidup manusia mengalami stres itu pasti, ya. Saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara ini tidak mungkin tidak pernah stres, ya. Pasti mengalami stres. Tapi bagaimana supaya kita ini tidak mengalami stres yang berlebih? Ada resep yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Kuncinya stres itu kan kalau hati kita tidak tenang. Nah, tapi kalau hati kita tenang, tidak mungkin stres. Orang yang stres itu hatinya tidak tenang, ya, berdetak, jantungnya cukup kencang detaknya. Itu menunjukkan ketidaktenangan. Nah, bagaimana supaya hati kita tenang? Allah menyatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Berarti kata kuncinya zikrullah, ala bidzikrillah. Ingat kepada Allah, apalagi dalam suasana seperti ini. Jangan sampai kita lepas ingat kita kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebut, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu berarti tak
kenal ruang, tak kenal waktu. Artinya di mana saja, kapan saja kita selalu ingat kepada Allah, karena dengan ingat kepada Allah itu hati kita menjadi tenang. Bagaimana caranya ingat? Banyak. Kegiatan kita semacam ini pasti kita tiba-tiba ingat kepada Allah. Kita membaca Al-Quran, hati kita karena banyak di sana firman Allah yang kita menjadi ingat. Ketika kita sholat, apalagi ketika kita sholat malam, hati kita menjadi tenang. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang baik, hati kita menjadi tenang. Maka dalam keadaan hati yang gelisah, jangan kumpul kepada orang yang tidak baik. Kumpullah dengan orang yang baik. Ketika hati kita tenang, dengan begitu kita bisa menjaga ketenangan hati ini. Dan kalau hati kita tenang, berarti kita bebas dari stres. Kalau tidak stres, insya Allah tidak sakit. Nah, karena berbagai macam penyakit itu awalnya adalah karena ketidaktenangan hati. Maka Rasulullah menegaskan ala jasadin mudghah idza saluhat saluha amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi ala wahyal qalb. Nah, endingnya ada di qalb, ada di hati. Kalau hati kita baik, maka semuanya akan berakibat baik. Nah, kebaikan hati kita ini akan terjaga kalau kita senantiasa menjaga kedekatan kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kami berikan penjelasan tambahannya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada yang bertanya untuk pertama kalinya, dan alhamdulillah telah dijelaskan oleh Ustadz Hidayatullah tadi. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain ingin bertanya. Tidak cukup mungkin ya? Ya. Baik, terima kasih. Kami rasa cukup pertanyaan hadirin jamaah sekalian, dan tibalah pada penghujung acara. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekedar informasi, tayangan ini live di YouTube Ponpes An-Nur Sidoarjo TV, dan dimohon jamaah sekalian mendaftar di link yang sudah kami sediakan, karena nanti akan dibuatkan grup WhatsApp di mana di dalamnya akan kami ilmu berkaitan dengan akidah, muamalah, hadis oleh Ustadz Zulfikar Akbar Ramadan, dan juga Ustadz Irfan di Amiruddin selaku Ustadz di Pondok Alumni Universitas Madinah. Tiada kata yang lebih indah yang bisa diucap melainkan doa. Semoga selalu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.